Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Tino doakan kalian baik-baik saja dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran pertama. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Ya, betul. Pada gambar pertama, terlihat sawah dengan padi yang menguning, yang indah terhampar. Kemudian, gambar selanjutnya terlihat para petani yang sedang menanam padi. Tahukah kalian, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan pokok berupa nasi. Nah, apakah kalian mengetahui bahwa nasi itu berasal dari padi? Ya, padi yang ditanam dari berbagai proses sehingga menjadi beras, kemudian diproses masak sehingga bisa kita nikmati. Apakah kalian mengetahui prosesnya? Kemudian, padi itu termasuk dalam rumpun apa? Bagaimana proses penanamannya, pengolahannya? Apakah kalian mengetahuinya? Baiklah, kita akan belajar mengenai padi. Nah, bagaimana proses penanaman padi, perawatan padi, sehingga menjadi beras? Mari kita baca teks berikut ini bersama-sama. Ayo membaca. Padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, kalian bisa melihat tumbuhan padi. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Pada ilustrasi gambar pertama, diperlihatkan petani yang sedang mengamati perkecambahan benih yang ditanam di lahan sementara. Kemudian pada gambar kedua terlihat petani sudah mulai mencabut benih-benih yang telah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Nah, pada gambar yang pertama ada petani yang sedang menanam padi. Satu demi satu
mereka menanamnya di lahan persawahan. Kemudian pada gambar kedua ada petani yang memupuk, melempar pupuk, menyebar pupuk agar tanaman padi bisa subur. Kemudian ada proses pemberian pestisida untuk mencegah hama dan wereng yang datang terhadap tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Gabah juga nantinya akan dijadikan beras setelah melalui proses penggilingan padi menjadi beras. Nah, ini diperlihatkan ada gambar proses berkembang padi yang sedang mengisi. Pertama, bulir-bulirnya masih kempes, belum berisi, kemudian seiring waktu berjalan semakin berisi, kemudian semakin isi semakin menunduk. Kemudian setelah lama-kelamaan menjadi tua berwarna kuning. Semakin menunduk, semakin bulir setiap tangkainya. Setelah tua, kemudian diperlihatkan ada pemanenan padi dengan cara tradisional. Kalau di sekitar wilayah Banjarnegara itu namanya gebyok. Kemudian ada proses penggilingan padi menjadi beras, yaitu di pabrik penggilingan padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling hingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, berwarna kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut padi. Jenis-jenis padi varietasnya ada yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna hitam, berwarna ungu. Ini memiliki gizi yang sama namun berbeda jenisnya. Nah, setelah tadi kalian semua membaca teks tentang padi, otomatis kalian sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, bagaimanakah proses padi tumbuh sehingga menjadi beras? Nah, untuk lebih memahamkan diri, silakan mencoba untuk mengisi diagram berikut berdasarkan bacaan sebelumnya. Ini ada diagram tentang proses produksi padi sehingga menjadi beras. Nah, silakan 1 menit untuk mengisi. Ya, nanti bersama-sama kita membahasnya. Baik, yang pertama, proses pembentukan proses produksi padi dari awal hingga menjadi beras. Yang pertama di sini ada 3 tahap. Yang pertama, ada proses pembenihan padi menjadi bibit padi sampai siap tanam. Di sini ada proses proses penanaman penyebaran benih padi di lahan sementara.
Di sini benih akan muncul, akan tumbuh akar-akarnya sehingga tumbuh menjadi bibit padi. Bibit padi setelah berumur sekitar 20-25 hari sudah siap untuk disebarluaskan, setiap ditanam di lahan yang lebih luas karena harus dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini di prosesnya ada penyemaian, kemudian itu setelah menjadi bibit dicabut, kemudian dipindah ke lahan yang lebih luas. Ya, ini namanya kalau bahasa Jawa itu tandur. Nah, ini penanaman padi secara manual, secara tradisional. Kemudian tahap yang kedua adalah proses pengairan, ada pemupukan, ada perawatan, dan pemberian pestisida untuk menjaga kesuburan tanaman padi. Karena banyak sekali hama wereng, hama belalang, hama yang lain, serangga yang lain yang bisa membuat kesuburan tanaman menjadi rendah. Ini ada proses pemupukan, kemudian pemberian pestisida, dan pengairan. Padi adalah tanaman yang membutuhkan banyak air tapi tidak terendam, sehingga dibutuhkan untuk memberikan air yang lebih. Tidak harus selalu ada air, tapi membutuhkan banyak air. Kemudian tahap ketiga yaitu proses pertumbuhan sampai panen. Ini berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Nah, di sini ada proses pengembangan, sehingga ketika dalam perjalanannya ada bulir-bulir padi yang masih kempes. Setelah penyerbukan yang dibantu oleh angin, serangga, dan sebagainya, padi mulai berisi. Mulai mengisi, kemudian setelah berisi semakin menunduk. Menunduk, nah semakin lama semakin tua, sehingga berwarna kuning keemasan, dan kemudian yang terakhir adalah pemanenan. Nah, pemanenan bisa dilakukan dengan tradisional atau dengan teknologi. Nah, kebetulan di sini diperlihatkan ilustrasi tentang panen yang menggunakan tradisional. Biasanya kalau menggunakan teknologi, menggunakan alat yang dari mesin untuk memanen. Demikian materinya. Nah, untuk agar lebih mendalami tentang padi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi bacaan dari teks yang berjudul padi? Pertanyaan kedua, mengapa tanaman itu penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan dari teks yang berjudul padi? Coba kalian renungkan. Ya, benar. Isi bacaan dari teks adalah tentang proses tanaman padi tumbuh sehingga menjadi butir beras. Nomor 2, mengapa tanaman itu penting bagi masyarakat Indonesia? Mengapa anak-anak? Coba
Kalian pikirkan. Ya, benar sekali. Tanaman itu penting, tanaman padi itu penting karena tanaman itu adalah tanaman yang menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya, sehingga padi dibutuhkan dengan sangat banyak untuk keperluan penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Bagaimana? Sudah ditemukan jawabannya? Ya, tanaman tersebut, tanaman padi, bisa tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertanyaan yang nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Bagaimana anak-anak? Ya, lama proses tanaman tersebut tumbuh berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pertanyaan yang kelima. Apa yang dimaksud dengan gabah? Sudah menemukan jawabannya anak-anak? Ya. Hal yang dimaksud dengan gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan. Perontokan ini bisa dilakukan dengan menggunakan pembacakan lesung dan penggilingan padi secara modern. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat menambah keilmuan kalian semua. Pak Tino akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.